Engkau tempat perlindunganku, Tuhan, imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Tangan Tuhan tak kurang panjang untuk selalu menolong hidupku. Telinganya tak kurang tajam untuk mendengar seruan hatimu. Mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku, Tuhan, imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersama-Mu. Kemenangan yang Tuhan berikan adalah satu hal yang pasti. Ketika setiap kita menyadari bahwa ada kuasa yang terbesar, mujizat yang terbesar di saat kita mengucap syukur kepada Tuhan. Mari yang percaya kita bangkit berdiri bersama-sama, bersyukur kepada Tuhan, memuji memuliakan Tuhan, sama-sama serukan. Mujizat dalam bersyukur. Mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku, Tuhan, imanku tetap teguh dalam-Mu. Mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku, Tuhan, imanku tetap teguh dalam-Mu. Bersama. Iya, Ya, kasih. terima kasih.
Jadinya bagaimana Ini Pak Heru? pesan. Ada Terima kasih. suaranya? Cek, sudah dengar suaranya? Udah ada. Bagaimana Ya, hasilnya? hasilnya baik, bagus. Klipnya ya sesuai pesanannya Pak Simon. Kita review setahun ini kita mengenal satu sama lain dan bertumbuh bersama dari Januari sampai sekarang. Ya, kan? Eh, ya, boleh PowerPoint-nya Pak Lukas. Nah, Apanya? hari ini kita PPT-nya bisa enggak masuk? Apanya? Ada enggak? Keluar PowerPoint-nya bisa PowerPoint. enggak keluarin? PowerPoint yang mana? Nah, wah, yang mana? Ya enggak apa-apa. PowerPoint-nya yang mengenal dan dikenal Tuhan ada enggak Pak? Oh, sebentar, sebentar. Sorry. Saya kok nggak ya. Saya ingat cuma gambarnya doang. Sebentar ya teman-temannya ada Hmm, sedikit alat teknis ini. Nggak dulu. yang sebelum kasih klip yang pertama itu kan ada, sesudahnya kan ada PowerPoint-nya. Waduh. Jadi asistennya Heru belum di briefing nih kemarin. Coba tolong membantu reply sebentar, Heru. Ya, ya enggak apa-apa. Ya, hari ini kita nganu sih untuk awali tahun ini kan belajar untuk mengenal dan dikenal Tuhan. Kan kita kan selama ini kan hanya ingin selalu mengenal dan mengenal itu kan memang baik. Ya kan mengenal Tuhan, mengenal pribadinya memang itu kebutuhan kita. Tapi apakah kita sudah juga dikenal Tuhan? Ya kan? Pasti ya Tuhan mengenal kita secara dalam dan apapun lah, ya kan? Tapi kembali lagi sih, apakah kita benar-benar dikenal Tuhan? Ya kan? Kita baca di ayat semua berburu-buru. Aku baca ya, Matius 5 ayat 47. Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang akan selalu memberi salam kepada siapapun yang kita jumpai? Tapi belum tentu kita mengenal dia dan dikenal dia, ya kan? Kalau mengenal hanya mengenal sebatas dia, kita dikenal dia, gitu. Kembali lagi di Matius 6 ayat 7. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa mereka banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi di firman ini kan dikatakan untuk kita tuh kalau berdoa jangan bertele-tele. Apapun ucapkan aja sesuatu percakapan yang kita pribadi mengenalnya, ya seperti di muridnya Tuhan Yesus di Lukas 24 ayat 15 sampai 16, ya itu kan dia muridnya sendiri pun saat perjalanan pulang dengan berjalan bersama Tuhan Yesus pun dia tidak mengenal pribadinya, tapi tahu ada rasa yang pernah dikenal saat bercakap-cakap. Tapi
saat itu matanya belum terbuka. Ya, di Lukas 24 ayat 15 sampai 16. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Nah, untuk kita bisa mengenal Tuhan itu ya, setiap halangan di mata kita harus ditanggalkan, apapun itu. Dari hal keinginan keinginan yang terlalu ambisius mungkin ya, kadang itu bisa melalaikan kita untuk mengenal Tuhan. Atau keinginan hal yang istilahnya sudah terlalu pasrah ya. Waktu itu muridnya itu kan pasrah, tidak ada gurunya, tidak ada eh, siapapun yang jadi apa ya, panutan, ya kan? Di situ kan muridnya sudah hopeless dan kembali, dan akhirnya itu yang menghalangi. Jadi kita harus menanggalkan untuk bisa mengenal Tuhan itu ya, menanggalkan setiap apa yang jadi menutup mata kita, yang pasti mata hati kita. Ya, di Matius 13 ayat 13, itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Ini yang selalu Tuhan Yesus ajarkan saat di dalam dunia itu dengan perumpamaan-perumpamaan. Tapi setelah melihat keajaiban, melihat semuanya yang dikerjakan Tuhan, dan mendengar, kadang ya juga belum bisa mengerti apa yang Tuhan inginkan dalam rencananya dalam hidup masing-masing. Nah, untuk mengerti ya kita harus mengenal dan dikenal Tuhan. Di Yohanes 1 ayat 33, dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi Dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Nah, caranya untuk bisa mengenal Tuhan, ya tiada lain hanya Roh Kudus yang bisa membedakan ini suara Tuhan atau suara pribadi. Suaranya kadang tipis sekali. Ada sih hamba Tuhan itu cerita saat dia dibawa pengalaman rohani, penglihatan, dia berjumpa dengan Tuhan. Tuhan itu berkata, kamu harus menuruti semua kitab Taurat dan berjanji dengan janji sumpah. Nah, dia mendengar itu tuh agak lucu. Lah, kalau kita bisa tahu itu semua kan, mendengar itu kan otomatis langsung kan. Tapi dia berkata dengan Roh Kudus dulu. Roh Kudus, ini kok lucu ya. Tetapi Roh Kudus berkata, ya seharusnya kan yang berjanji itu kan Tuhan, bukan manusia. Karena kita manusia. Ya, Roh Kudus berkata seperti itu. Dan dia lempar berkata, lalu lucu toh dengan bahasanya sih. Lucu sekali. Harusnya ya dirimu yang berjanji buat aku, bukan aku yang berjanji buat engkau Tuhan. Karena namanya manusia ya pasti banyak salah. Tidak bisa mengikuti semua kitab Taurat. Kita hanya seperbagian berapa sih? Ya, kita next saja Pak. Lukas sudah, kita lanjut. Nah, di Daniel 11 ayat 31 sampai 32. Tentaranya akan muncul, mereka akan menajiskan tempat kudus, benteng itu menghapuskan korban sehari-hari, dan menegakkan kekejian yang membinasakan, dan orang-orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya.
sampai murtad dengan kata-kata licin, tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat dan akan bertindak. Di firman di sini berkata, kita yang mengenal Tuhan, kita akan tetap kuat dalam menghadapi tahun 2026 ini. Bukan karena korban kita, bukan karena segala sesuatu, tapi karena kita mengenal Tuhan. Setiap apapun perjanjian Tuhan dengan kita masing-masing, mungkin pas akhir tahun ada yang dapat ayat ya, mungkin ayat dibagikan masing-masing. Itu juga Tuhan menyediakan bagi kita untuk bisa kuat berjalan di tahun 2026. Next, Pak Lukas, boleh? Di Hosea 4 ayat 6, umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau dengan imam menjadi imamku, dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Nah, ini yang harus jadi warning kita, yaitu jangan sampai melupakan Allah, melupakan pengajaran Tuhan. Kita mengenal Tuhan lewat apa? Pengajarannya. Pengajaran yang sesuai firman Tuhan. Karena di sosial kita harus bisa yang tahu pengajaran yang benar sesuai firman Tuhan yang seperti apa. Next Pak Lukas. Ya, kita belajar di Filipi 3 ayat 8 sampai 9 juga. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri, karena mentaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus, yaitu kebenaran yang Allah anugerahkan berdasarkan kepercayaan. Di firman di sini dikatakan, saat Saulus jadi Paulus sudah menanggalkan semua yang lalu, yang lama, hukum Taurat yang dia hafal dari A sampai Z, dia paling top, dia menanggalkan dan ikut Kristus. Bagaimana hukum Taurat itu tidak menjamin, tapi pengenalan akan Tuhan itu yang menjamin kita menjadi kuat dan menjadi yang dibenarkan. Next, Pak Lukas. Ya, kita belajar dari ayat-ayatnya, firman-Nya aja ya. Di Filipi 3 ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Ya, kita harus belajar tetap mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Next, Pak. Kita lanjut aja. Nah, di 2 Timotius 2 ayat 19. Tetapi dasar yang diletakkan Allah itu teguh, dan meterainya ialah Tuhan mengenal siapa kepunyaannya. Dan setiap orang yang menyebut nama Tuhan hendaklah meninggalkan kejahatan. Begitu bagiannya kalau kita disapa Tuhan itu mengenal siapa kita semua. Kita semua itu kan akan dipisahkan. Mana anak-anak yang benar di hadapan Tuhan, mana anak-anak yang belum percaya Tuhan, dan istilahnya dipisahkan dari domba dan kambing. Mana yang mendengarkan apa yang Tuhan, mengenal Tuhan, mana yang tidak. Next, Pak. Di 1 Korintus 8 ayat 3. Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah. Ini kita harus belajar jadi orang yang mengasihi Allah, maka akan dikenal Allah. Bagaimana kita mengasihi? Ya, bagaimana Tuhan mencontohnya pada kita. Ya, kita next lanjut, Pak. Ini Pak Lukas ya yang
baca ya satunya ini. Nah, dibaca Pak Lukas. 1 Yohanes pasal 4, 7 sampai 8 ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ya. Sebab Allah itu adalah kasih. Kalau kita memiliki kasih, sebab Allah itu berarti kita ada di dalam Tuhan. Ya, seperti nah, kalau ini sih yang populer itu kan ya seperti Mother Teresa ya. Mother Teresa itu ya kita next saja Pak, kita baca aja. Apa sih yang diucapkan Mother Teresa ya di saat wawancara, di dalam satu wawancara Mother Teresa itu ditanyain ya, ditanyain apa? Ditanyain apa yang Anda katakan kepada Tuhan saat Anda berdoa. Dan Mother Teresa itu menjawab, saya tidak berkata apa-apa. Saya mendengarkan saja. Lalu di para wartawan itu bertanya kembali, tentang apa yang Tuhan katakan? Bunda Teresa menjawab, Tuhan tidak berkata apa-apa. Dia hanya mendengar. Dari perkataan ini kan kadang, apakah kita bisa mengerti? Mendengar, saya tidak berkata apa-apa. Saya mendengar saja. Lalu dilanjut, Tuhan tidak berkata apa-apa. Dia hanya mendengar. Hanya kalau dengan kalimat ini tidak mengerti, tidak bisa mengatakan apa-apa lagi, tidak bisa menjelaskan kepada kita. Berarti berkata apa? Di saat Tuhan mau berkata pun kita mendengar. Saat kita berkata hanya sedikit apapun, sedikit aja kata kita, Tuhan juga mendengar. Bisakah kita melakukan saat Tuhan tidak berkata apapun dengan isyarat tubuh badannya dengan apa istilahnya situasi yang di sekitar kita, apakah bisa merespon yang benar atau kita merespon yang berbeda? Ya, yuk kita lanjut, kita baca ini satu lagi terakhir. Habis ini kita mau belajar dari satu klip lagi, satu kecil ya. Jika Tuhan tidak kita kenal, kita tidak mungkin dapat dengan sepenuh hati mencintai dan mempercayai Dia, mentaati dan melayani Dia, memuji dan menyembah Dia. Jadi kita harus mengenal dan dikenal Tuhan. Kita harus belajar ingin dikenal Tuhan juga. Bukan hanya kita yang mengenalnya. Ya, contohnya seperti apa? Kemarin pas waktu komsel, eh, aku kan komsel saya itu mengundang salah satu gembala di gerejaku. Nah, gerejaku itu kan lumayan banyak jemaatnya. Dan saat mengenal, semua komsel itu mengenal dia. Tetapi saat dia datang, apakah gembala ini kita dikenal sama gembalanya. Kalau di sini kan karena kita sudah berapa kali bisa berjumpa, maka kita semuanya di Harmonic Brotherhood ini kan satu sama lain kan mengenal dan dikenal sama satu satu sama lain, ya kan? Ya, klip yang ini sebagai contoh aja sih, bagaimana sih bisa mengenal dan dikenal Tuhan. Klipnya yang 2 menit, Pak, bisakah? Belum ada lagi yang Klip nggak yang ada. anak kecil, Pak. Klip yang anak kecil ada nggak? Nggak ada, coba kirim lagi coba. Ya, tak kirim lagi. Ini ngasih ini separuh-separuh nih. Sebentar, bentar. Oh, coba kirim lagi coba. Ya, ini tak kirim.
Sebentar. Ya. Pokoknya Jadi ada di 2 klip menit. ini menceritakan apa sih? Menceritakan ada eksperimen. Ya, 2 menit. Oh, Eksperimennya itu ada seorang anak dan seorang ibu-ibu. Ya. Nah, anaknya itu kan pasti punya ibu kandung. Nah, dia anaknya ini ditutup mata dan mengenali dari ibu-ibu yang dibariskan itu siapa ibu kandungnya yang asli. Sama seperti kita kan di sini kan juga sedang meraba-raba mengenal Tuhan kita pribadi. Masih bisa mengenal dan dikenal enggak bersama. Nah, ini. Twisting vines of time, you're in their grasp. A staircase to climb, breathing in gasps. The wind only knows. I know you're a rose trapped beneath the sea. This I know, I'll never let you down. This I know, I'll never let you down. Bruises on all the trees, echoing sound. If you're down on your knees for the final count, this I know, I'll never let you down. Jadi yuk kita belajar mengenal Tuhan dan juga ingin dikenal Tuhan. Ya, rindu. Ya, dari pengalaman saya sih sebetulnya ada sih dalam pelayanan anak. Waktu di pelayanan anak sekolah minggu saya, itu kan saya melayani anak-anak yang istilahnya haleluya. Ya, memang haleluya sih, bukan istilah haleluya. Ya, anak-anak yang istilahnya ya broken home dan lain-lain itu kami layani. Dan aku sih sering antar jemput nyari angkutan, ya memang dibayar di gereja sih. Cuman jemput anak-anak untuk ibadah sekolah minggu itu. Dan suatu saat itu ke pemimpin sekolah minggu tidak berkata-kata untuk seragamnya. Jadi tidak tahu menahu ini harus pakai kaos baju apa, itu bisa karena bisa setiap hari bukan setiap hari sih, beberapa seminggu berapa kali kumpul dan mengenal satu sama lain itu bisa datang kaosnya itu seragaman. Jadi mengenal apa sih yang jadi pemimpin ini inginkan itu bisa ngerti. Dan lebihnya apa pemimpin Tuhan kita masing-masing. Saat pelayanan pun eh, bahkan itu tidak ditunjuk siapa sih yang pujian, siapa sih itu bisa mengalir begitu sengaja tidak disengaja bisa bergiliran. Satu nyanyi terus bergilir ganti yang lain. Itu teman-teman itu bisa bergiliran. Padahal tidak ada musiknya, tidak ada gitarnya. Karena memang ini anak-anak yang luar biasa. Jadi timnya timnya itu tidak ada yang bisa main musik. Tapi di satu sisi bisa saat pelayanan itu benar-benar smooth,
dan pujian bisa mengena semuanya, bisa bersinambungan, terhubung semua, dan firman-Nya juga terhubung, dan anak-anak menikmati semuanya. Iya. Ya, yuk kita berdoa, kita terima semua yang baik, belajar mengenal dan dikenal Tuhan. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan buat setiap firman yang Kau sampaikan buat kami, ajari kami Tuhan. Lebih lagi Tuhan di tahun 2026 ini Tuhan, terus mengenal dan dikenal Engkau Tuhan. Buat kami belajar satu sama lain dan mengerti apa yang jadi kerinduan-Mu buat kami semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, terima kasih. Ya, thank you, Mas Bro Mohon Heru, maaf kalau sudah memberikan berpakaian. firman Tuhan pagi hari ini, dikenal dan mengenal, dikasihi dan mengasihi, ya kan, hukum timbal balik. Tapi sebelum kita dikasih, bagaimana kita belajar untuk bisa mengasihi. Sebelum kita diberi, bagaimana kita caranya bisa memberi. Sebelum kita, intinya, yang tadi saya dapetin, bagaimana kita bisa membawa diri kita dekat kepada Tuhan, gitu kan. Tuhan nggak akan ambil kita tiba-tiba kalau misalkan kitanya diem aja. Seperti video tadi, klip yang tadi, anak yang ditutup, ya kan, dites. Kalau anaknya nggak mau bergerak, anaknya tidak mau mendekat kepada ibunya, ya tidak mau mencari ibunya, mungkin sama juga seperti Tuhan begitu ya. Kita tidak, dan saat ini yang kita bisa dapetin bahwa setiap pagi, ya kan, dengan adanya setiap hari Minggu juga, ditambah lagi ibadah kita, ya kan, bukti apa? Bahwa bukti kita memang mencari hadirat Tuhan. Bukti kita bahwa kita mau mendekatkan diri kita sama Tuhan. Dan kita semua percaya pada saat kita mau dekat sama Tuhan, kita mau mencari kerajaan Allah, kalimat keduanya pasti akan terjadi sama kita semuanya. Ya, yuk silakan yang mau sharing duluan dan 62615, monggo silakan. Dapat apa dari firman Tuhan yang diberikan sama Bro Heru? Ya, ini udah saya duluan ya. Yuk. Oke. Terima kasih Bro Heru ya yang telah membuat saya ini eh ya untuk ngomong hadirat Tuhan ya saya berterima kasih, saya nggak usah mungkin nggak usah banyak diomong. eh Saat ini tuh ya saya merasa bisa lebih dekat ya sama Tuhan gitu kan. Jadi itu tadi mungkin sama dengan Mother Teresa tadi gitu loh, bahwa eh, kita hanya cukup mendengar Tuhan dan Tuhan juga mendengar kita gitu kan ya. Kita nggak perlu banyak ngomong bertele-tele, yang penting kita lakukan apa kehendak Tuhan. Jadi dengan begitu, dan saya jujur benar-benar merasa gitu. Jadi kemarin saya kan nontonin ini ya, Paulus di Netflix, terus nonton Musa gitu ya. Jadi itu lebih banyak saya lebih belajar, oh ya beginilah untuk dekat dengan Tuhan. Dan kamu dalam sehari-harian tuh tidak ada, kalau dulu kan bodo amat gitu kan ya, oh ya pokoknya hidup ya hidup dah gitu kan, nggak ada urusan eh, dengan rohani gitu kan ya. Tapi sekarang di dalam kehidupan dari pagi sampai malam pun kita merasa pokoknya harus ada Tuhan gitu loh. Itu aja sih. Dan saya merasa berkomunikasi dengan beliau itu, dengan Tuhan, sudah kayak itu tadi dengan bapak dan anak gitu kan ya. Saya sudah merasa merasakan bagaimana cara eh, berbicara dengan memanggil, bukan memanggil ya, berkomunikasi ya, kayak berbicara gitu loh. Ya itu sih dari saya, simpel ya. Intinya hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih. Iya, bro. Memang semuanya emang harus cari dulu ya semuanya. Tapi nanti akan ada saat-saatnya tes datang. Sama seperti anak SD naik ujian ya, dengan kelas nanti semuanya. Ya, silakan. Lanjut. Ya, shalom kok. Halo. Thank you, Mas Heru. Pagi ini diingatin tentang mengenal Tuhan ya. Ya, bagi saya penting ya, karena video terakhir juga itu bagus banget ya.
Jadi di mana kita sebagai anaknya itu kita mengerti gitu siapa bapak kita gitu, siapa ibu kita di situ ya. Jadi dari tangannya aja kita raba tuh udah tahu gitu ya. Mungkin dari baunya juga udah ketahuan gitu. Itu mengenal ya. Jadi menurut saya ya selama ini kita mungkin nggak kenal sama Tuhan kita gitu. Ya mungkin kita sibuk dengan ya ya tiap hari mungkin kita ya secara fisik kita ikut VMP gitu kelihatan gitu ya. Tapi kita nggak kenal apa yang Tuhan mau gitu. Bahkan kita nggak ngerti apa yang jadi perintah Tuhan gitu ya. Atau eh, kata-kata Tuhan gitu. Dia bicara apa hari ini gitu, kita mau ngapain. Jadi ini menurut saya kalau kita eh, mengenal Tuhan, ya tiap hari hidup kita sebenarnya aman gitu ya. Jadi apapun yang kita lakukan ya kita pastikan hubungan kita terhubung terus dengan Tuhan. Kita mau ngapain, ya kita tahu hati kita, ya Roh Kudus pasti berbicara gitu ya. Jangan lakukan gitu. Jangan atau kita jalanin atau apapun dalam bisnis, dalam usaha, dalam pekerjaan. Ini penting gitu. Karena saya ingat satu ayat yang apa nyala engkau eh, walaupun apa yang berkata-kata seperti apa membuat mujizat, mem- mem- yang apa itu menyembuhkan orang sakit gitu. Tapi aku tidak mengenal engkau, itu kan bahaya ya. Jadi di akhir kita waktu kita datang ke Tuhan di akhir hidup kita sampai sana Tuhan nggak kenal siapa kamu. Padahal tiap hari kita di gereja, tiap hari kita melayani Tuhan, tiap hari kita sebagai seorang hamba Tuhan. Itu yang ditakutkan. Makanya pagi ini walaupun Mas Heru luar biasa ya, ya selama ini emang nggak banyak vokal orangnya gitu ya. Tapi diingatkan Tuhan banyak ya dari renungan hari ini gitu. Untuk kembali mengenal Tuhan gitu. Ya memang basicnya juga istri saya juga tadi ikut juga ya. Teman-teman mungkin nggak di kamera tapi di samping masih dengerin tadi dari nyembah Tuhan. Ya, jadi dia juga dulu di sekolah minggu pelayanan gitu ya. Ya jadi sama-sama melayani anak-anak kecil gitu ya. Dari situlah basic kita melihat anak-anak gitu ya. Jadi anak-anak itu polos ya. Dimana anak-anak itu apa ya dengan orang tuanya itu nggak bisa jauh ya. Dia nangis kalau jauh dari orang tua. Dia merasa sendiri takut. Inilah harusnya kita. Dimana kita harus seperti anak-anak juga dengan Tuhan ya. Ya kita nggak bisa pakai kekuatan kita tiap hari gitu ya. Ya merasa mampu, merasa bisa, merasa punya gitu ya. Nggak bisa. Jadi bagus banget ya pagi ini. Thank you Mas Heru. Diingatkan sampai sejauh mana kita mengenal Tuhan. Ya bukan cuman rutinitas gitu. Tapi lebih ke hasilnya gitu ya. Hati gitu ya. Ya kita gampang lah V-Club tiap hari cuma ngejar poin ya buat apaan gitu mending nggak usah. Kan V-Club itu dimana kita untuk menggali gitu ya kebenaran Tuhan. Ya Tuhan bicara apa. Ya walaupun kadang-kadang cuma satu ayat ya tapi menurut saya dapat gitu ya. Ya mengenai banyak gitu hari bulan ini kan apa minggu ini mengenai syukur. Saya fokus syukur, baca tentang syukur gitu. Ya, terus kemarin khotbahnya Pastor Sandy itu sempat diulang-ulang ya, bagus itu menurut saya. Awal tahun ini mesti ngapain ya? Ya di mana kita harus eh, bertumbuh, di mana kita harus melupakan yang apa ingatan-ingatan lalu gitu ya. Bagus gitu. Ya, cuman istri saya kemarin ya istilahnya kita komit lagi di tahun 2026 ada beberapa komitmen berdua ya komitmen dari hubungan kita berdua cara kita bicara cara kita bersikap cara kita didik anak nah ini juga salah satu eh, apa hal yang mesti diperbaharui setiap awal tahun gitu. Ya itu sih eh, teman-teman terima kasih Po Simon terima kasih Mas Heru memberkati semua. Iya, memang ya, tapi VMP VCI ini adalah langkah yang terbaik kita, ya kan? Itu adalah guide kita, itu adalah map-nya kita, ya kan? V-Club apapun juga, itu adalah semua adalah guide-nya kita. Balik lagi, guide itu semua nanti yang akan menjalani hidup kita dan bagaimana hati kita dan barangkali balik-balik lagi
setelah kita jalani, ya kan, setiap pagi kita berkorban, istilahnya kan kita berkorban. Perubahannya ada nggak dalam hidup kita? Yang mau dilihatkan itu perubahan. Tetap temanya ada perubahan, pertumbuhan yang akan kita lihat. Ya, thank you. Ya. Yuk lanjut. Shalom pagi, Pagi, Pak bro. Simon, Pak Lukas, Pak Yusef, Pak Indra dan semuanya. Mas Heru, pagi Mas Heru. Lagi, ayo. Boleh saya tanya, Mas Heru mau dikasih saya dengan sungguh-sungguh apa adanya atau kasih pura-pura? Hanya Mas Heru dulu nih. Mau dikasih saya Kasih sungguh-sungguh sebab adanya. apa adanya atau pura-pura? Sungguh-sungguh. 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 Oke, saya takut yang pertama. Mas Heru, itu sisiran atau memang gaya rambutnya stylenya seperti itu? Saya tanya yang pertama. Kata kok yang pertama. Tidak sisiran. Itu sampean Pak Panjenengan udah sisiran atau memang gaya rambutnya begitu? Saya anak muda Pak Yos, guru sekolah minggu misalkan gitu. Emang mesti Belum begini sisiran, mau Pak waktu. Yos. Belum sisiran, Belum Pak Yos. sisiran. Yes, satu dijawab, puji Tuhan. Yang kedua, itu PowerPoint-nya sampai yang bikin atau orang lain punya? Ya, comot-comot foto. Saya yang buat. Saya macam foto. Oke, terus dulu ya. Dari dua itu saja saya sebagai teman, sebagai konco, saya ingat Pak Yosef punya statement di Harmony Brotherhood kita saling menjaga. Enggak ya Pak Yosef ya? Honor Pak Yosef. Gitu ya. Ya, jadi saya menjaga. Nah, saya melihat Mas Heru punya perkembangan kerohanian pesat, Pak Simon, Pak Peri. Artinya sudah jauh lebih baik dan dengan kesabaran, dengan kerendahan hati, dengan berproses, dengan masa lalunya sudah cukup bagus. Dari awal saya ikut di 37 kenal Mas Heru sampai hari ini, saya perhatikan Mas Heru pertumbuhannya sangat pesat. Baik ke mama, baik ke keluarganya Mas Heru akhirnya sampai dengan ke sekolah minggu dan pekerjaannya luar biasa. Cuman ini bicara untuk sharing di Harmony Brotherhood, saya agak koreksi sedikit berapa hal gitu ya. Saya ngomong apa adanya sebagai teman, sebagai konco, sebagai keluarga. Gelem ora, Mas Heru? Gelem. Gelem ora? Gelem. Aku izin dulu ya. Nanti kalau saya salah pun tolong Pak Yusuf luruskan saya, Pak Simon luruskan saya, Pak Peri dan konco-konco yang lain. Yang pertama, kalau panjenengan mau sharing firman Tuhan, mau berbagi walaupun online maupun Zoom, rambutnya disisir, dirapiin dulu. Dan ganteng, ya. Jadi nggak kayak orang bangun tidur. Itu udah pasti pertama, karena kita hamba Tuhan. Kita pelayan Tuhan. Dia mesti rapi, minimal gitu. Jadi nggak awut-awutan. Makanya saya tanya, iki menggaya rambutnya Mas Heru, ngono, bowak gitu ya, anak muda gitu. Beda, kalau gaya rambutnya begitu ya beda. Yang pertama. Yang kedua, sebagai hamba Tuhan ingat, jangan pernah mengcopy paste atau mengambil pengalaman seseorang menjadi doktrin. Itu hukumnya. Karena pengalaman seseorang itu bukan firman Allah, bukan doktrin dari Tuhan, tapi hanya kesaksian perjalanan rohani seseorang. Nah, yang jadi saya sorotin tadi adalah titik balik tentang perihal berjanji sama Tuhan. Nah, saya orang mudeng gitu Mas, artinya belum masih loading nih. Tadi itu ceritanya ada hamba Tuhan dapat tuntunan Tuhan, mendengar suara Tuhan, dia harus berjanji lah melakukan seluruh hukum Taurat. Betul nggak? Ceritanya ngono nggak? Kayaknya ada hamba Tuhan dapat suara Tuhan, disuruh Tuhan untuk berjanji melakukan semua hukum Taurat. Gitu nggak ceritanya? Itu Awalnya ceritanya begini. itu pengalamannya beliau itu berjumpa tatap muka dengan Tuhan dan Tuhan itu berkata suruh berjanji untuk mengikuti semua kitab Taurat. Nah, Roh Kudus itu berkata jangan dulu karena
Harusnya kan Tuhan yang berjanji, menjamin gitu. Wow, oke, Nah, setelah thank itu you. baru tahu Terus, Tuhan yang asli baru setelah berkata seperti itu, baru Tuhan yang asli datang yang di depan itu mundur. Jadi itu Tuhannya yang di depan pertama itu palsu. Itu. oke. Oke. Jadi yang pertama, kalau sebagai hamba Tuhan tadi penampilan, saya sebagai teman Mas Heru senang Mas Heru udah maju untuk sharing. Yang pertama penampilan dirapiin, kelihatan seger gitu pagi habis mandi, mantap lah sisi Randa. Yang kedua, jangan kita kutip, jangan kita ambil copy paste cerita atau kesaksian orang. Kalau kita nggak menguasai, itu akan menjadi bumerang buat kita. Kita akan bingung. Oh tadi jadi nggak lengkap cerita yang tadi. Ada Tuhan yang asli, Tuhan yang palsu. Nah, yang pertama malah yang Tuhan asli, yang palsu, Roh Kudus menentang. Nah itu contoh-contoh ya, Pak. Nah soal berjanji aja, katanya, loh kalau berjanji mah Tuhanlah yang berjanji sama kita. Jangan kita yang manusia berjanji sama Tuhan. Nah, masalahnya di Alkitab itu yang tercatat contoh yang paling gampang adalah Daud. Daud berkata gini, Mazmur 119:57, bagianku ialah Tuhan, kata Daud ya. Aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-firman-Mu. Daud itu berjanji. Definisi berjanji itu hampir sama dengan bernasar. Tapi bernasar itu tingkatannya lebih tinggi. Dan banyak hamba Tuhan, banyak pelayan Tuhan itu ngomong gini, bahkan cuma aku mau bernasar. Contoh, Pastor Yosef, aku mau bernasar untuk puasa menyambut tahun baru ini, untuk masuk dimensi yang baru, level yang baru. Itu janji sama Tuhan. Itu bernasarnya Pastor Yosef langsung dilakukan gitu ya. Bahkan beliau mengajak, menghimbau, ayo sopo yang mau bareng-bareng yuk kita masuk untuk menerima berkat Tuhan, janji Tuhan. Nah, jadi statementnya Mas Heru tadi agak ngawang-ngawang menurut saya dan agak membingungkan. Nah, hal-hal kayak begitu tuh hindari, Mas. Kesaksian, cerita, hal-hal yang nggak jelas itu dihindari. Karena kalau orang yang ngerti firman Tuhan, kita di counter attack ya. Kita mungkin malah dikik balik. Nah, itu contoh ya. Belum Bahkan Pak Yos, izin. hmm, Kalau menurut saya ya, lebih etis kita hmm. berdua aja ya. Untuk kita Oke, mengajar baik. seorang, kita kan lagi Iya, iya, sharing ya iya. Pak. Menurut saya kan ini melebar. Oh, Ambil aja yang baik oke. dulu aja, kita Oke, sharing. baik. Kalau kayak gini Baik, kan baik. kita ngejudge orang Pak. Saya jadi agak Bukan, bingung saya nggak juga sih lagi ngejudge, dengerin Mas. begini, lagi denger sesuatu yang asik gitu ya. Menurut saya kita fokus aja di yang baiknya aja. Bapak kan hamba Oke, Tuhan. oke. Ngerti dong cara Iya, iya, menegur Mas. orang. Tegurlah pada saat Oke, baik. berdua, Iya, panggil berdua, siap, gitu. Memang siap. secara tampilan sih, saya lihat Mas Heru emang nggak bener juga sih. Cuman karena saya menghargai di depan banyak orang, jadi saya pikir nanti aja saya WA lah, gitu baik-baik. Ya, Mas, kalau oke, bisa oke, baik. sisir lah, gitu. Kita kan, Bapak kan Asik. hamba Tuhan, tolonglah kita menegur di tempat yang baik, bukan mempermalukan depan orang begini, ya. Ya mungkin nanti jadi trauma. Saya besok juga mau menyampaikan firman, wah, kalau gitu langsung dijudge begini, mohon maaf nih. Saya juga bukan orang yang ngerti firman nih. Lebih banyak mengenal apa, Oke, mengerti ini. Tolong Pak. Jadi kita dengerin aja. oke. Mau saya tolong sampaikan apa yang insight Pak. Gitu Pak. Iya, Izin ya oke. Pak Yos ya. Izin Saya, ya Pak. Izin ya Pak. ya. Kalau enggak ya, saya merasa nggak nyaman denger begini gitu. Sorry Pak. Saya lagi asik Iya, dengerin iya, firman iya. Pak. Ya Pak ya. Silakan, Iya silakan. Pak. Ya thank you Silakan, Pak. silakan. Ya, yang justru yang pertama, saya menghargai Pak Irfan. Thank you, udah ingetin saya lagi. Kalau saya nggak mau ditegur, saya nggak bakal negur orang. Prinsipnya itu. Saya kalau nggak mau ditegur, saya nggak negur orang. Tadi saya mengawali dengan kata-kata, ini di Mesbah Harmoni Ya kalau bisa Keluarga. one by one Betul, aja Pak. ya. Berdua aja saya. Oke, Ya apa yang ya. salah Jadi, orang orang bicara tuh ya. berdua aja. Nah, Saya justru izin ya senang, Pak. Mas. Mas Irfan, gue malah senang. Terima kasih. Thank you, Koko Irfan. Jadi kan konco, saudara. Sebetulnya saya nggak bermaksud untuk menghakimi Mas Heru, cuman memberi feedback bahwa nangkepin soal berjanji. Nah, berjanji itu memang nggak dari Tuhan kok. Kalau versi saya, karena di Alkitab mencatat berjanji itu
juga dari manusianya. Makanya tiap kali ganti tahun kita rekomitmen di hadapan Tuhan. Kita ada mau berubah, mau memperbaiki diri. Itu contoh ya Mas Heri ya. Berjanji itu kan kayak begitu. Saya di tahun 2025 jeblok nih, nggak baca Alkitab. Piklub nggak ikut, atau bolong-bolong. Poinnya hilang terus. Berjanji di 2026 beres. Nah itu kan contoh. Itu berarti berjanji di hadapan Tuhan. Nah kenapa saya lakukan di muka seperti ini, walaupun saya belum tutup endingnya ya Pak Irfan ya. Pak Irfan tuh akhirnya udah menghakimi saya karena seolah-olah Mas Heru salah. Saya bilang beliau bagus banget ngajarin saya untuk ingat. Ya, Jadi sorry hamba Pak, kalau nggak Tuhan diterima jangan nggak apa-apa sampai Pak. nggak Cuman saya dikenal pikir Tuhan. nggak enak Pak. Saya minta satu fokus Enggak saya fokus terima. di renungannya aja Pak buat saya Betul, Pak. Izin Pak. Ya, betul, izin Pak. betul. Makanya Itu saya Pak. tutup. Saya endingnya tuh kan saya Ya mau bilang mungkin di endingnya sini saya tadi beberapa tuh orang ngomong. jago-jago lah mengenai firman. Teman bagi saya penting yang sederhana aja Pak. Nggak melebar gitu Pak. Izin ya Pak. Ya Pak, thank you. Mas Irfan. Saya pun konteksnya ngomong soal 3 poin. Yang pertama tadi penampilan Mas Heru karena saya dulur konco, sangat bilang gitu. Saya awali gitu. Yang kedua soal berjanji kan saya ngupas. Saya nanggepin soal berjanji. Kalau berjanji itu memang nggak cuma dari Tuhan Mas Heru, tapi dari kita juga manusia. Banyak hamba Tuhan yang bernasar. Saya mau mempersembahkan sesuatu. Ingat nggak Anania Safira? Bernasar itu sampai akhirnya dia kena murka Tuhan karena dia bohong. Contoh ya, nyata-nyata. Yang ketiga, Pak Irfan dengar ya. Justru saya bersyukur Mas Heru ingetin jangan sampai ada hamba Tuhan yang Pak Irfan sebut mengaku udah bangkitin orang mati, ngusir setan, nyembuhin orang sakit, perlu buat, tapi Tuhan nggak kenal. Nah itu saya malah bilang bersyukur Mas Heru ingetin saya sebagai hamba Tuhan, sebagai teman-teman di sini, jangan cuma merasa kenal Tuhan, tapi nggak dikenal Tuhan. Nah, justru itu saya malah mau garis bawahi. Mas Heru punya poin bagus, mengingatkan kita intinya mengenal Tuhan dan dikenal Tuhan. Kalau yang di depan tadi, saya minta maaf karena saya mengasihi Mas Heru. Nggak diterima nggak apa-apa. Mohon maaf ya Mas Heru ya, saya konco Mas Heru. Ya, saya dulur Mas Heru. Tapi soal berjanji itu kita hati-hati makanya. Jangan kutip ayat atau apa-apa kalau memang kita nggak kuasa. Mas Heru ngomong aja sendiri, Pak, aku cuma ini dikit aja. Aku mau kenal Tuhan dan mau dikenal Tuhan. Akhirnya ini Pak Yosua itu udah mantap Mas. Buat saya kesaksian pribadi, hidup pribadi, mengenalkan Tuhan itu jauh lebih baik. Itu aja sih menurut saya Mas Heru ya. Pak Irfan, sorry, mohon maaf senior. Ya, Tuhan berkati. Ya gini ya, kita di sini semua bertumbuh bersama, ya. Kita menghargai setiap pendapat, tapi kita juga harus tahu, ya, seperti saya sebutkan minggu lalu, kita harus tahu batas, ya, jangan lewati batas. Jadi kita saling memahami di sini, ya. Saya punya kekurangan, jika saya dipahami kekurangan saya, itu indah. Sebaliknya juga begitu, saya punya tugas yang sama, ya, saya saling memahami, ya. Oh, orangnya Pak Simon seperti ini, oh Pak Indra seperti ini, oh Pak Iyos seperti ini, oh Pak Irfan seperti ini, ya. Inilah namanya keluarga, ya. Keluarga itu memang tidak pernah lepas dari konflik, ya. Tetapi, ayo dengan respon yang benar, kita bisa belajar, ya. Kembali yuk, tadi yang di-sharingkan Pak Heru, ya, saya melihat di 1 Yohanes 4 tadi, ya, itu adalah esensi dari kehidupannya kita, yaitu ketika tadi disampaikan bahwa kasih itu bukan kasih adalah Allah, tetapi Allah adalah kasih. Ya, jadi Tuhan itu mau kita bukan menjunjung tinggi kasihnya, tetapi menjunjung tinggi Allah. Dan ketika kita menjunjung tinggi Allah kita, maka kasih itu juga menjadi bagian dalam hidup kita. Bahkan tadi ya dikatakan ini ya, mana tadi ya? Marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah.
Dan setiap orang yang mengasihi itu lahir dari Allah dan mengenal Allah. Jadi ini poin sebenarnya. Ya. Kita mau mengaku mengenal Allah, tapi kalau kita tidak punya kasih, ya, maka kita tidak lahir dari Allah. Ya. Sama seperti yang pernah Pak Doni sampaikan, kalau kita ini lahir dari seekor ikan, maka habitat kita itu juga ada di air. Ya, jadi tidak ada istilahnya ikan itu stres karena hidup di air. Sama, kita juga lahir dari Allah, maka kasih itu adalah bagian dari kita. Ya, jadi saya harapkan ini berhenti sampai di sini ya. Pak Yos tetap mengasihi Pak Heru tetap mengasihi Pak Yos, Pak Irfan tetap mengasihi ya Pak Yos ya. Jadi inilah keluarga ya. Dan apa namanya, kalau memang ini ya apa namanya, saya juga kasih masukan kalau misalnya kita sebagai orang yang lebih memahami, contoh lah kalau saya bicara tentang IT ya, maka Pak Lukas menjadi pakarnya. Dan ada baiknya kalau misalnya Pak Lukas memberi masukan ke saya tentang IT apa ya, seperti Alkitab ya, kita 4 mata dahulu ya, berdua dahulu ngobrol, nah itu ya. Jadi bagus tadi masukannya Pak Yos ya, saya bukan tidak setuju ya, yang dikatakan semua benar, hanya lebih benar lagi kalau sesuai dengan tempatnya ya. Misalnya di Japri ya, di telepon gitu ya. Jadi enak gitu ya, kita ini di sini juga enak. Saya juga setuju dengan Pak Irfan ya, kalau langsung di floor begini ya. Saya misalnya kayak tadi saya bicara tentang IT, lalu Pak Lukas langsung salah itu Pak, ini gini itu. Pak Yosef kalau nggak ngerti IT jangan ngomong IT. Ya saya ini kan orang awam di IT gitu ya, memahami ya. Jadi kita saling saling menjaga satu dengan yang lain ya. Tadi lo pegang ya 1 Yohanes 4 ayat ke-7 itu. Jadi kita harus menyadari bahwa sumber kasih itu adalah Allah sendiri, dan dikatakan kita ini lahir dari Allah. Kalau kita lahir dari Allah, maka kita akan mudah mengasihi satu dengan yang lain. Jadi kalau pagi ini ya, tadi mungkin ada yang sudah tersinggung dan ada yang menyinggung ya, ayo berpelukan kembali seperti Teletubbies ya. Jadi kita jaga ya. Saya sebenarnya rindu kalau harmonik ini bisa berkembang gitu ya. Ini tadi sampai firman tuh masih 7 orang. Puji Tuhan, setelah ini sudah berapa ya. Kita belajar ya, menghargai ya siapapun yang sharing ya. Itu firman itu tetap firman. Sama seperti gini loh, kita pernah tahu ya, ada hamba Tuhan yang hidupnya nggak benar, tapi ketika dia mendoakan, kok tetap sembuh ya, kok tetap ada mujizat ya. Yang pertama, Tuhan tuh membela firman. Siapapun yang memberitakan firman itu, Tuhan membela firman. Ya. Dan kedua, kita sebagai hamba Tuhan, semua ini hamba Tuhan di sini ya, jangan bangga dulu kalau dipakai Tuhan. Seperti saya ngomong ya, isu ini saya pakai. Tapi setelah itu saya buang. Ya. Handphone ini saya pakai. Tapi setelah saya pakai, saya simpan. Nah, kita termasuk yang mana? Yang dipakai Tuhan terus dibuang. Bisa kan? Orang itu hidupnya nggak benar, tapi kalau mendoakan kok sembuh ya? Nggak usah bingung. Ya itu Tuhan membela firman-Nya dan lagi dipakai Tuhan. Tapi masalahnya habis dipakai terus ditaruh mana? Ini penting. Ya. Itu ya, ayo lanjut sharing ya. Shalom, Harmonic Brotherhood, ya. Shalom itu kan damai sejahtera, ya. Ya. Ya, balik lagi tentang firman Tuhan bahwa kita di sini diingetin bahwa kita mau mengenal gitu kan. Dan kita terlebih ingin juga dikenal oleh Bapa kita. Dan kalimat yang terakhir dari Pastor Yosef tadi, setelah dipakai
kita mau diletakkan di mana? Ini yang lebih penting sih. Apakah Tuhan mau pakai kita seperti biji matanya, ya kan dipelihara. Kita pakai handphone juga kan sampai dikasingin, dilindungi, atau benar juga apa cuman hanya sebagai tisu dipakai untuk lap ingus terusnya dibuang gitu. Analogi yang sangat dalam sebenarnya tentang tisu dan handphone. Ya, nanti kita bisa bikin ini, bisa bikin tema ya ke depan nih. Ya, tisu dan handphone. Ujung-ujungnya babi cukyok emang lebih enak. Lagi puasa, jangan ngomong makanan dong. Itu ada yang ganggu itu. Itu ide buat Itu buka itu puasa, ya Pastor. dari tadi gaganyem Ide aja buat ada buka yang puasa ganggu ntar. itu tadi Thank you, tuh. Pak Simon. Eh? Apa? Ide Apa buat bilang? buka puasa, cukyok. Iya, iya. Itu dari tadi Pak, itu dari tadi itu ada yang ganyem aja. Wah, ini maksudnya apa ini gaganyem di depan muka nih? Gaganyem aja. Sarapan. Ayo yang gaganyem, silakan. Indra, dia nggak sadar, dari tadi ganyem, ganyem nggak sadar dia. Mulai sebentar puasanya. Kita lagi puasa 10 hari, Oh, woi. nggak apa-apa, pahalanya lebih gede. Pahala. Nah, iya, orang ngomong puasa tuh hati-hati. Ada yang puasanya puasa rawon tapi makan pecel ya tuh. Lah, apalagi itu. Itu padahal mulutnya udah ditutup-tutup supaya nggak ketahuan, ketahuan juga. Sama Nabi Simon. Eh, ya, balik lagi ke firman-Nya tadi. Mengenal Tuhan ya. Mungkin kalau menurut saya tadi kalau dikenal Tuhan pasti dikenal ya. Maksudnya nggak mungkin Tuhan nggak kenal gitu kan. Cuman masalahnya mungkin kalau analogi orang tua sama anak, nanti ending-endingnya ada anak yang diaku anak sama yang nggak diaku anak, kurang lebih kayak gitu. Mungkin analoginya seperti itu. Jadi kalau anaknya ini biasanya kan kalau orang tua gitu, kalau anaknya terlalu keterlaluan itu kan kadang, lalu bukan anak gua lagi, kurang lebih kayak gitu kan ada ya. Jadi ya itu kalau menurut saya tadi yang memang dikenal Tuhan apa enggak gitu. Kalau mengenal Tuhan atau enggak, mungkin eh, apa ya, sesuatu itu pengalamannya pribadi masing-masing unik. Mungkin pengalaman mengenal Tuhan saya sama Lukas, sama Kosimon, Pastor Yosef mungkin beda-beda. Makanya itu adanya komunitas ini kadang-kadang juga penting buat saling menggabungkan pengalaman pribadi masing-masing ya, karena Tuhan itu kan kalau menurut pemikiran saya itu multiple point of view gitu. Jadi kita nggak bisa cuman eh, apa eh, intinya pengalaman saya mengenal Tuhan itu berarti itu yang absolut, itu something yang sangat-sangat berbahaya gitu. Jadi kadang-kadang kita juga mesti belajar mendengar dari orang lain pengalaman mereka apa, pengalaman ini apa gitu. Itu apa kadang membantu kita bertumbuh. Jadi kalau saya pribadi, saya pengalaman apa namanya bergereja itu banyak ya. Saya dulu kecilan di apa di Katolik gitu kan, terus sempat ikutan papi saya Buddha gitu kan, terus dari apa ke Kristen karismatik, terus yang Presbyterian. Jadi cukup ya mungkin jadi tahu, oh kalau mereka tuh cara pandangnya begini, mereka cara pandangnya begini. Jadi kita juga bisa tahu, terus akhirnya menghargai gitu perbedaan itu gitu. Jadi tapi kadang-kadang ada juga orang yang kekeh gitu ya, maksudnya pokoknya begini. Contoh di gereja saya itu bahasa roh itu misalnya itu kurang lebih kasarnya nggak bener gitu. Tapi mereka nggak mempelajari itu gitu loh. Akhirnya jadinya ya cuman tahu satu sisi apa ya, satu sisi rubik atau apa gitu, tapi
udah ngerasa bener, nah itu kita nggak boleh kayak gitu. Makanya mengenal Tuhan itu menurut saya mesti belajar dari banyak orang, terus terutama juga yang utama dari firman-Nya gitu kan. Jadi dari situ kita bisa lebih lebih wise lah untuk ke depan. Itu dari saya sih. Ya, thank you Mas Bro. Memang dalam segi mengenal Tuhan tuh emang banyak faktor yang akan bisa menempa kita. Dan yang bikin menempa kita ya pasti faktor orang nih. Faktor sekeliling kita yang akan menempanya. Bagaimana kita mengaplikasikan firman Tuhan itu kepada sesama sih sebenarnya. Dan sebagaimana kita bisa merespon keadaan sesama kepada diri kita gitu. Ya, oke, lanjut. Yuk. Bro Hoki. Ya, shalom. Ini Pagi, analis dulu deh. Biar selamat suruh pagi. analis dulu yang ini. Analis hebat semua ini. Ayo silakan, monggo. Ya, yang saya dapat luar biasa ya, Mas Heru ya. Jadi saya ingat ada satu apa ya di Alkitab kan tertulis bahwa nggak ada satu manusia pun yang benar sama yang mencari Tuhan. Berarti kalau gitu kita ini manusia berarti nggak ada yang satu orang pun ya, kan ada di Roma 3:10 kan, sebab ada tertulis katanya tidak satu pun mencari Tuhan yang benar gitu. Berarti kalau gitu yang kita lakukan ini apa ya gitu ya. Jadi saya juga ingat sama perkataan Tuhan bahwa orang nggak mungkin bisa datang kepada Bapa katanya kalau tidak ditarik. Ada tertulis seperti itu kan ya. Jadi memang saya sendiri pun juga nggak mungkin. Kalau saya ingetin flashback kehidupan saya dulu ya, nggak mungkin saya bisa mengenal Tuhan tuh nggak mungkin. Saya lebih senang sama namanya dosa kok gitu. Sampai detik terakhir waktu muda sebelum married saya pergi di Australia pun sama. Saya udah mau pikirannya udah lari dari semuanya ini tuh. Saya udah enak banget hidup di dalam dosa gitu. Nggak mungkin gitu, nggak mungkin saya bisa mau pulang lagi, nggak mungkin. Tapi ya itulah rencana Tuhan, tapi memang harus balik. Saya benar-benar mengalami banyak pengalaman rohani orang yang tadinya amburadul. Makanya saya ngomong nggak mungkin orang bisa mengenal Tuhan. Benar itu Alkitab. Jadi selama ini orang cari-cari Tuhan gimana? Baik orang Kristen kayak orang agama-agama cari Tuhan nggak mungkin. Tuhan udah ngomong sendiri. Nggak ada seorang pun yang baik yang mencari Tuhan di Roma 3:10 kalau nggak salah ya. Sama Tuhan dan Yesus dan sendiri menjelaskan gitu. Nggak bisa kalau bukan ditarik sama Bapak. Bahkan Yohanes sendiri pun tadi ngomong gitu. Saya nggak tahu, saya tidak mengenalnya katanya. Kalau bukan, tadi kan ada ya tadi ayatnya. Kalau bukan Allah yang mewahyukan pada dia, nanti akan ada seseorang yang turun ke atasnya merpati, atau seperti merpati itu roh Allah. Nah itulah dia katanya. Berarti, wow, sekelas Yohanes pun nggak bisa ternyata gitu. Kalau bukan Tuhan yang pertama kali nggak bisa. Paling ya kita bisa ngomongin konsep Tuhan bisa mungkin ya. Ngomongin tentang hal-hal Tuhan, tentang apa ya bisa gitu. Itu. Tapi ya memang tadi ya di kata-kata kuncinya bagus ya tadi dari Pak Yosef juga. Salah satu buktinya apa ya? Kita benar-benar mengasihi hidup di dalam kasih itu benar, mengasihi sesama, mengasihi apa ya? Orang tua mungkin ya. Pokoknya relasi lah antar anak orang tua gitu. Bukti antar kita sesama anggota gitu. Ya bukti ada kasih itu bahwa kita hidup di dalam Tuhan, mengenal Tuhan tuh ya itu. Paling itu aja sih yang saya dapat. Makasih. Tumben, Bro. Lanjut. Satu kali lagi nih Januari. Analisa gue lumayan nih. Mantap. Jos. Ya, oke. Lanjut. Thank you, Bro. Pengamatan seorang analis itu emang luar biasa ya. Sampai akhirnya dia bisa hebat. Thank you, Bro. Diingetin. Yuk, lanjut. Saya duluan, Bro. Monggo. Iya, Bro. Happy New Year, Bro. Happy New Year. Hmm. Mau persiapan ke misa pagi soalnya. Jadi minta Wis, duluan. mantap. Monggo. Tadi dari Bro Heru firman Tuhan yang dibawakan. Thank you ya Bro Heru. Saya kena di satu yang Hosea. Bentar ya saya lihat contekannya dulu. Hosea 4 ayat 6 ya. Umatku binasa karena tidak ada pengenalan.
Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu, maka aku menolak engkau menjadi imamku. Dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Nah ini saya berkaca sama pengalaman sendiri ya. Dulu ketika merasa dalam masalah besar gitu kan. Judulnya merasa, karena sebenarnya kalau dipikir-pikir nggak gede-gede banget gitu ya. Di situ waktu itu saya jauh dari Tuhan, berdoa ke gereja pun malas gitu ya. Ternyata ketika kita mengenal Tuhan, yang benar juga, maka fungsi kita sebagai imam juga jadi nggak beres gitu ya. Kan dibilang situ kan, aku pun menolak kau menjadi imamku. Dan yang lebih parah lagi ternyata efeknya adalah karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anak. Efeknya ke anak-anak juga ya. Jadi terus terang selama saya menjauhi Tuhan dalam anak-anak pun juga jadi seperti itu. Anak-anak jadi seperti itu, dan sekarang jadi tugasnya saya untuk istilahnya PR-nya untuk ngebenerin semua itu gitu ya, untuk ngebalikin. Nah cuman hebatnya memang ini yang aneh ya, begitu mencari Tuhan tuh ada sebenarnya di dekat kita ya. Tuhan nggak jauh, benar-benar jauh gitu kan. Tapi begitu kita cari, Tuhan ada. Dan hebatnya lagi, yang paling simpel lah, ketika saya ajak anak-anak untuk berdoa bersama, mau gitu. Saya nggak nyangka mau ya, langsung mau, ternyata langsung mau. Ya sekarang sih terus terang diajak doa suka males ya. Itu mungkin satu hal yang baru lagi. Ya mudah-mudahan mereka nanti bisa berubah gitu kan. Tapi paling nggak saya masih bersyukur diajak ke gereja masih gampang, nggak susah gitu ya, masih mau, bukan sesuatu yang sulit untuk ngajak ke gereja. Cuman yang saya rindukan tentunya nanti punya aktivitas bareng ya, untuk bisa doa bareng tiap malam. Ya, itu aja sedikit dari saya sharingnya. Thank you. Ya bro, thank you buat sharingnya. Memang menawarakan Tuhan tuh emang harus terus ya diingat-ingat terus. Ya, lanjut. Ya, boleh sambung Pak Simon. Lanjut bro. Ayo, kemarin kemana bro? Kemarin nggak bisa bangun bro. Enak tidur. Bangun-bangun udah jam 7 bro. Wah enak tidur. Dikasih Iya. karunia enak tidur itu. Ini tadi pagi tiba-tiba mungkin ini ya efek minum obat pengencer darah ya. Oh. Pagi bisa ini tiba-tiba mimisan. Oh. Susah berhenti juga, Panas makanya dalam. bukan pengencer darah ini. Jadi kalau mungkin hidung saya ini pembuluh darahnya tipis ya. Jadi gampang sekali ketika bersin gitu pecah gitu pembuluh darahnya, jadi mimisan. Ya, nggak apa-apa, semua baik ya, semua baik. Ya, firman Tuhan pagi ini Bro Heru mengingatkan kita ya. Terima kasih buat firman-Nya Bro Heru. Saya yakin dan percaya firman Tuhan itu nggak sia-sia untuk kita ya. Pasti ada sesuatu yang Tuhan mau berbicara lewat setiap hambanya ya. Nah, mengenal dan dikenal Tuhan, menurut saya nggak sesimpel yang kita katakan. Mengenal dan dikenal Tuhan itu sesuatu banget, dalam banget. Kayak tisu dan handphone. Seperti yang Simon tadi sebutkannya, kayak tisu dan handphone. Mengenal dan dikenal Tuhan. Kalau saya tadi merenung firman Tuhan tadi ya, Bro Heru katakan tadi ya. Kita ini sudah mengenal Tuhan nggak dengan baik gitu. Jangan-jangan ketika kita diberkati Tuhan, kita kenal Tuhan kita.
Sedangkan ketika doa kita belum dijawab oleh Tuhan, kita merasa kita nggak kenal Tuhan kita. Ya. Jadi mengenal Tuhan itu, saya setuju dengan Pak Indra tadi, perjalanan pribadi kita dengan Tuhan. Ya, lewat masalah, lewat problem, di dalam suka dan duka. Itu kita bisa mengenal Tuhan kita secara pribadi. Orang per orang berbeda-beda. Berbeda-beda ya. Saya mendengar satu kesaksian seorang hamba Tuhan, kalau nggak salah. Dia harus operasi jantung. Nah, di malam sebelum dia operasi jantung, dia itu diingatkan oleh Tuhan untuk bersyukur. Dan malam itu juga dia nyanyi-nyanyi sampai meneteskan air mata. Dia mensyukuri apa yang Tuhan kasih dalam hidupnya. Bukan mengeluh karena sakitnya. Besok paginya, dia nggak perlu menjalani operasi jantung. Ya kan? Tuhan melakukan mujizatnya. Tapi, saya juga pengen doa seperti itu. Ya Tuhan, aku nggak perlu di-ring, nggak perlu bypass. Ya kan? Nah, tapi apa yang saya alami? Saya pun menjalani proses ring itu. Dan saya harus di-ring. Meskipun ringnya dari 5 menjadi 1. Ya. Tapi di sini saya belajar banyak, saudara. Bahwa Tuhan itu bisa memakai apapun itu untuk kebaikan kita. Gitu. Dan proses di ring pun, itu semuanya berjalan dengan baik, itu mujizat dari Tuhan. Bro Simon tahu sendiri, saya hampir nggak bisa dioperasi, ya, karena nama di polis saya dan nama yang tercantum di polis dengan nama yang tercantum di paspor saya itu berbeda. Tapi nyatanya Tuhan buka jalan, gitu. Nah, pengenalan pribadi kita dengan Tuhan itu teman-teman bukan hanya lewat kita menerima berkat-berkat Tuhan, tapi lewat masalah. Di situ kita tahu dia Jehovah Jireh. Lewat sakit kita tahu dia Jehovah Rafa. Jadi setiap keadaan kita itu membawa kita mengenal Tuhan lebih jauh. Dan yang kedua, Tuhan kenal nggak dengan kita? Itu menjadi pertanyaan besar juga. Ya, apakah kita sudah taat dan setia kepada Tuhan? Saya yakin seseorang yang begitu lama bekerja dengan kita, ya, kayak saya punya anak buah gitu ya. Dia taat sekali sama saya. Dia setia dengan saya. Tentu saya akan lebih menghargai dia. Dan saya akan lebih kenal dia, tahu dia gitu, pribadinya dan sebagainya. Nah, kalau kita jatuh bangun terus di dalam dosa, jatuh bangun terus dalam dosa. Kita sudah dikasih firman, kita nggak mentaati, malah kita beradu argumen dengan Tuhan. Itu namanya kita nggak dikenal dengan Tuhan. Jangan sampai seperti tadi ya, Pak Irfan mengatakan yang Matius 7 ayat 23 ya. Nyala kamu orang-orang yang pembuat kejahatan. Tuhan nggak kenal kita. Nah, menurut saya itulah ya perjalanan iman seseorang itulah menentukan dia mengenal Tuhan dan dikenal oleh Tuhan. Saya tutup. Maaf kepanjangan. Ini ilustrasi saja teman-teman. Saya perjalanan keluar pulau dengan sales teman saya ya. Sering saya jalan keluar pulau dengan dia. Dan sekali perjalanan bisa sampai 3 minggu. Nah, saya tahu keluarganya, saya tahu anaknya, saya tahu istrinya dan sebagainya. Tapi ketika masuki minggu kedua, minggu ketiga,
saya bukan hanya tahu tentang keluarganya, saya mulai mengenal sifatnya, mengenal kelemahannya, mengenal sakit penyakitnya, mengenal pribadinya, karakternya. Nah, dia pun juga mengenal saya. Beda dengan ketika saya berjalan bersama dengan sales, ya, yang satu travel, yang cuma 2 jam, 3 jam setelah sampai di kota tujuan, ya kita pisah masing-masing. Kita tahu, oh kamu sales bangunan, oh kamu sales teknik. Sekedar tahu, say hello aja, tapi nggak tahu mendalam, gitu, nggak mengenal secara mendalam. Ya, mengenal secara mendalam itu ketika kita berhubungan terus dengan Tuhan, berjalan terus dengan Tuhan. Lama-lama kita tahu karakternya Tuhan, dan kita kenal Tuhan lebih dalam lagi. Ya, mungkin itu yang bisa saya sharingkan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Iya, bro, betul. Kita Izin menjadi off cam ya bro, aku ke siap, gereja dulu. ya, gas bro. Memang benar ya, semakin lama kita bergaul ya sama kita juga di rekan-rekan kita di sini dari 37 ya kan berkembang menjadi 60, 61, melewati semua berbagai ya kan drama-drama di dalam kita bersosialisasi. Sama juga seperti kita mengenal Tuhan. Kadang mundur ya kan, kadang capek, kadang lelah pada saat ada ujian, begitu begitu pas ada ujian baru datang ya kan, ujiannya berat tambah sungguh-sungguh, wah ya kan, tapi begitu udah lolos udah senang sedikit mulai kendor lagi ya kan. Ini mungkin mengibaratkan juga sama seperti begini, tapi kita percaya di sini semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita diberkati sama Tuhan, semakin kita kenceng hubungan kita sama Tuhan ya. Diingetin lagi karena kita udah bukan anak-anak ABG yang sekarang kita udah harus semakin kenceng ya kan hubungan kita sama Tuhan. Ya, thank you Mas Bro. Yuk lanjut. Siapa yang belum? 1, 2, 3. Bro Mardi mau lanjut duluan? Boleh. Shalom, selamat pagi semuanya. Pagi, shalom, assalamualaikum. Shalom Alahem. Terima kasih Mas Heru untuk firman-Nya. Saya percaya semua kita pria-prianya Allah semua mengenal Dia ya. Keterlaluan sekali kalau kita tidak mengenal Dia. Karena setiap pagi kita berkumpul bersama ya, memuji, menyembah dan mendengarkan, merenungkan firman-Nya kan. Apalagi yang sudah V-Club ya. Yang udah V-Club yang poinnya udah mungkin udah beratus-ratus ya. Kalau tidak mengenal Dia, wah keterlaluan sekali. Tapi yang menjadi masalah bukan kita mengenal Dia saja kan, tapi ada juga apakah tuh Allah mengenal kita kan? Itu yang lebih penting. Kalau kita hanya mengidolakan Messi, tapi Messi tidak kenal kita, ya menyedihkan juga gitu. Mungkin kita hanya ngefans atau kita hanya mengidolakan saja, tapi Tuhan sendiri tidak mengenal kita. Nah itu satu hal yang sangat menyedihkan. Tapi kita harus memastikan bahwa kita mengenal Allah kita dan Allah kita juga mengenal kita. Itu yang harus kita pastikan dalam kehidupan kita. Dan saya juga setuju dengan Pak Niko tadi ya, bahwa anak-anak kita juga harus mengenal Dia. Kita boleh memastikan kita mengenal Allah kita. Banyak kisah ya di Perjanjian Lama, kerajaan-kerajaan Israel itu terpecah, bahkan tidak ada Allah di situ karena generasi berikutnya tidak mengenal Dia. Setelah Yosua generasinya nggak ada yang mengenal Allah loh. Aduh, menyedihkan sekali ya. Dan akhirnya Daud menjadi raja dan setelah Daud Salomo kan, Salomo. Setelah Salomo terpecah jadi 2. Kerajaannya terpecah jadi 2 dan banyak dan bahkan Israel Utara ya atau itu raja-rajanya menyembah berhala, menjela Baal ya. Nah itu penting sih bagi kita pembelajaran bahwa kita boleh mengenal Allah kita, tapi jangan sampai generasi setelah kita tidak mengenal Allah kita. Wah itu juga PR bagi kita sebagai orang tua. Kita sini semua udah orang tua ya.
kecuali Pak Freddy ya, sama Pak Randy ya. Nah, itu PR bagi kita untuk kita terus menuntun generasi kita setelah kita ya. Nah, di keluarga kami, di keluarga saya itu, saya adalah orang pertama yang mengenal Kristus ya. Dan saya pastikan setelah saya, generasi berikutnya adalah mereka adalah orang-orang yang mengenal Allah. Jangan sampai putus di kita malah ya. Jangan sampai setelah kita, generasi berikutnya nggak mengenal Allah, mengenal Tuhan kita lagi. Wah, itu sangat menyedihkan sekali. Makanya saya sama anak-anak saya terus berkata kepada mereka, Papi boleh pergi dari hidup kalian, tapi Allah yang kalian sembah, yang Papi sembah adalah Allah yang selalu ada dalam hidup kalian gitu. Nah, carilah Allah yang Papi sembah. Nah, seperti Abraham lah ya, menurunkan sebagai bapak orang beriman ya. Itu juga saya tanamkan kepada anak-anak saya bahwa mereka harus mencari Allah yang Papinya sembah. Itu akan menjadi inspirasi bagi mereka, saya percaya ya. Saya banyak membagikan kesaksian-kesaksian bagi mereka ya. Suatu hari ketika mereka sudah masuk ke dunia kerja, terutama anak saya yang paling besar ini ya, banyak impian-impian dia cerita sama saya selalu ngomong, udahlah nak, nggak usah terlalu banyak bermimpi mengejar dunia, tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka Tuhan pasti akan membukakan jalan bagi kamu. Itu yang terus saya tanamkan kepada dia, dan saya terus bimbing dia, dan saya ingatkan setiap hari Minggu nggak boleh nggak ibadah ya, karena berkat Tuhan itu yang terbaik, bukan berkat dari dunia ini. Jika engkau, terus saya berbicara tentang dua sisi ya. Jika kamu tidak dekat dengan Tuhan, maka kamu akan ditarik oleh dunia ini. Itu udah pasti, saya bilang. Nah, kamu punya dua pilihan nih. Kamu mau dekat dengan Tuhan atau kamu dekat dengan dunia. Jika kamu dekat dengan dunia, maka kamu akan jauh dari Tuhan. Tapi jika kamu dekat dengan Tuhan, ya kamu pasti akan aman dari dunia yang jahat ini. Itu yang terus saya tanamkan ya. Dan saya bilang, jika kamu hari Minggu tidak mau ibadah, sekali dua kali, lama-lama kamu akan kering. Nah, setelah kamu tidak ibadah lagi, wah, kamu akan ditarik oleh dunia ini, dan kamu akan dinaungi oleh dunia-dunia yang jahat ya, yang penuh ambisi, yang penuh banyak hal yang dari dunia yang tidak baik. Nah, kita hari ini belajar dari Paulus ya. Paulus adalah orang yang awalnya tidak mengenal Tuhan kan, tapi setelah dia mengenal Tuhan, dia berkata, apa dulu yang saya anggap untung bagiku, tapi sekarang kuanggap sampah. Wah, itu tidak mudah berkata seperti itu. Itu juga sudah saya rasakan ya. Dulu saya menganggap ini adalah sebuah kebanggaanku, ini adalah sebuah motivasiku, identitasku. Tapi setelah pengenalanku akan Kristus, saya bisa berkata, semua yang kuanggap untung adalah rugi ternyata. Tapi pengenalanku akan Kristus lebih mulia daripada semua yang kumiliki. Wah, itu yang harus ada dalam kehidupan kita. Tetap semangat, saudaraku. Terima kasih, Mas Heru, mengingatkan bagi kita untuk terus berada dalam pengenalan kita akan Allah. Dan pastikan jangan membandingkan imanmu dengan orang lain, karena setiap pengenalan kita akan Allah berbeda-beda. Kan dari sisi itu, setiap hal pasti semakin kita dekat dengan dia, makin banyak hal yang akan dibukakan akan pengenalan kita akan Tuhan. Saya banyak dibukakan ya, baik dari worship, apapun banyak hal. Semakin kita mengenal hamba Tuhan, makin banyak hal yang dibukakan. Semakin banyak kita mengenal Tuhan, semakin kita banyak mengenal orang-orang ya, yang satu frekuensi lah ya. Dan kita harus belajar banyak dari banyak guru. Semakin kita banyak belajar dari orang lain ya, kita semakin banyak dibukakan. Tapi semakin banyak kita tahu, Tuhan berkata, semakin banyak engkau akan dituntut. Nah, jadi selamat memasuki tahun 2026, tetap dekat dengan Tuhan dan tetap mencari hadiratnya, maka engkau akan mengenal siapa Tuhan alam. Sekian dan terima kasih. Ya, Bro Mardi ini emang banyak menjadi, dia bisa jadi public figure juga ya. Banyak belajar tentang bagaimana hubungan dengan keluarga, dengan anak-anak menjadi satu panutan ya. Jadi contoh buat kita semua bagaimana mendidik anak bisa dekat sama Tuhan, bisa satu keluarga, ya kan beribadah, keluarga besar, bahkan yang di dalam gerejanya mungkin ceritakan bahwa keluarga dia paling terbanyak di gereja tersebut kalau datang gitu kan, seru banget gitu ya. Dan tadi juga pesan yang keras dari Bro Mardi, ya kan, hati-hati yang udah ikut V-Club,
poinnya udah banyak. Kalau misalkan belum kenal sama Tuhan, hati-hati, ya kan? Ya, thank you Bro Mardi, ya kan udah diingetin yang udah ikut V-Club, yang nggak ikut V-Club juga, ayo mulai, ya kan jangan kerasin hati, ya. Ya, sama-sama kita maju, kita bertumbuh di rumah VCI ini, ya kan. Ayo kita bareng-bareng sama-sama semuanya. Yuk, terakhir Freddy, silakan monggo. Hmm. Selamat pagi semuanya teman-teman. Ya, dari ayat dari Bro Heru ini saya dapat yang berkesan adalah bagaimana bisa benar-benar mengenal Allah. Dan itu masih menjadi PR buat saya. Di situ perlu ada konsisten dan ya kalau sudah mengenal Allah itu ya kita bisa tahu gitu ya, kita bisa berbicara dengan baik apa adanya dan bisa mendengar juga suara Tuhan. Jadi bukan cuma satu arah tapi dua arah, itu diingetin, harus setia, harus konsisten. Dan kalau sudah kenal Allah ya tentu perbuatan kita ada perbuatan yang baik. Dan kalau sudah mengenal Allah ya harus dijaga. Kalau belum mengenal Allah ya harus lebih gencar lagi supaya bisa mengenal Allah. Ya itu yang saya dapat. Terima kasih teman-teman. Ya, oke, thank you. Silakan, Mas Bro Pastor, terakhir. Udah 7.15 sampai 7.20. Silakan. Sudah banyak yang kita bahas ya. Yo. Waktunya praktek kasih. Ya, dengan kita praktek kasih, maka di situ kita dengan sendirinya kita sudah belajar mengenal Allah. Ya. Kita dilahirkan dari Allah, maka kasih itu adalah bagian dari hidup kita. Tinggal kita mau pakai atau tidak. Itu aja ya. Semangat semua, tetap jaga kerukunan. Baterainya habis. Ya. Wis. Ya. Ya sudah. Oke. Kita tutup di dalam doa. Terima kasih semua rekan-rekan yang sudah mengikuti Harmony Brother Keeper pagi ini. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang berada di kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur jikalau Engkau panggungkan kami sebagai pria-priamu pagi hari ini. Pagi hari ini kami sudah boleh menerima berkat yang sangat luar biasa daripada Engkau. Engkau sudah berikan kami kesehatan yang baik, nafas yang baru, semangat yang baru, untuk hari yang baru kami boleh lewati bersamamu. Tuhan, kami semua adalah anak-anak-Mu yang mau bertumbuh. Di dalam bertumbuh, kami butuh sekali support daripada Engkau ya Tuhan. Butuh kekuatan daripada Engkau untuk kami boleh bertumbuh sesuai dengan apa yang Engkau harapkan. Biar kiranya Engkau pakai setiap kami, pribadi kami, untuk menempati posisi-posisi yang Engkau inginkan dalam kehidupan kami. Agar kami boleh berbuah di dalam kehidupan kami. Dan buah itu boleh dirasakan dengan sesama kami. Buah kasih, sukacita, damai sejahtera, kemurahan, kesabaran, kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri itu boleh menjadi hak kami di dalam kami boleh bertumbuh ya Bapa. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Tutup bungkus kami keluarga dengan keluarga kami. Kau berkati satu persatu priamu di sini, di dalam pekerjaannya. Baik Pastor Yosef, Lukas, Indra, Ios, Irfan, Mardi, Freddy, Oki, Ferry, Niko, Heru, Julius, rekan-rekan kami yang belum hadir juga. Engkau berkati mereka dan keluarga mereka dengan kelimpahan yang daripada Engkau. Kami semua mengucap syukur Tuhan untuk setiap hal yang sudah Engkau perbuat di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap menerima berkat-Mu pada saat pagi hari ini.
Ya, mari saudara-saudaraku yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa dan putranya yang tunggal yaitu Yesus Kristus, berkat persekutuan yang indah dengan Roh Kudus, berkat yang membuat tubuh kita sehat, rumah tangga kita dalam damai sejahtera. Apapun yang kita kerjakan dibuat Tuhan berhasil, beruntung kita jadi saluran berkat. Nama Tuhan dipermuliakan, iman kita terus bertumbuh, keluarga besar kita diselamatkan, diberkati di bumi, diberkati di surga. Dan pada akhirnya kita akan masuk di dalam kerajaan surga dan memerintah bersama dengan Yesus untuk selama-lamanya. Mari semua yang percaya dan sudah menerima berkat ini berkata, Amin. amin. Makasih ya. Thank you. Thank you semua. Berkati semua. Ayo, Happy Pastor, Sunday. Thank you, Pak Simon, Thank you, Pak Sunday. Lukas. Pak Kopi Thank you, semua, Pak Pak Heru. Lukas, Tuhan berkati semua. Thank you, Pak Ferry, Yosef ya. God Terima kasih bless. namanya. Ikut.